Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul, saya berikan tema, lakukan yang praktis dan Tuhan lakukan yang ajaib. Yang saya maksudkan dari tema firman Allah ini, saya kasih bocoran dari depan. Lakukan yang praktis itu sebetulnya adalah hal-hal yang Tuhan suruh sama kita itu bisa melakukannya. Tuhan suruh kita untuk melakukan, kita itu mampu melakukannya. Bukan hal-hal yang membuat kita nggak sanggup, hal-hal yang memang di luar kesanggupan kita, bukan itu. Tapi sebetulnya hal yang praktis itu artinya hal yang kita bisa lakukan, hal yang kita memang sanggup untuk kita lakukan. Dan ketika kita melakukan yang Tuhan suruh, selebihnya begini, Tuhan akan melakukan hal yang ajaib sama hidup kita. Saya kasih bocoran sama depan, dari depan sama saudara. Ketika Tuhan suruh kita untuk melakukan sesuatu, itu tergantung kita mau atau tidak. Karena sebetulnya kita bisa kok melakukannya, mampu kita melakukannya. Tinggal kita mau atau tidak. Waktu kita mau melakukan yang Tuhan suruh sama kita, selebihnya garis bawahi, Tuhan yang melakukan hal-hal yang ajaib sama kita. Dan tema ini saya ambil dari sebuah contoh kisah dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nanti saya minta tolong multimedia akan menyediakan ayat-ayat ini buat setiap kita. Saya baca saja ayatnya langsung karena panjang, tapi saya baca semua ya. Perhatikan ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jelas ya. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, selesai mengajar, selesai khotbah, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yang keenam, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ketujuh, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9, saya lanjutkan ya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, kagum oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ayat 11 sama-sama kita membaca jemaat Tuhan 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kalau saya boleh berkata kepada saudara, kisah ini, cerita yang barusan kita baca ini adalah sebuah kisah klasik, cerita klasik. Barangkali karena saking klasiknya, seringkali kita membaca ayat ini lewat-lewat saja. Sehingga kita tidak mendapatkan berkat rohani yang dalam, kita tidak mendapatkan yang namanya hal yang indah dalam firman Allah ini. Karena kita berpikir, ini cerita lama, ini cerita klasik. Percayalah kuasa firman ketika kita respon, kuasa firman ketika kita respect akan firman.
kuasa firman yang indah berkuasa itu mengubahkan kita, mengangkat kita, memulihkan kita. Sebab kuasa firman itu bekerja saat kita respect, saat kita respon melakukan firman. Dia kuasa firman bekerja, mengubahkan, memulihkan hidup setiap kita. Nah, saya akan mulai masuk di ayat yang ke-1. Perhatikan ayat ini. Saya menerangkan secara kontekstual kepada saudara dari ayat ke ayat. Perhatikan kalimat ini. Pada suatu kali dikatakan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Saya ulang, Yesus hari itu dia berdiri dikatakan di pantai Danau Genesaret. Saya pernah ajarkan sama saudara. Saya ulang sedikit karena ada sesuatu yang baru yang Tuhan singkapkan saya tentang Danau Genesaret. Ada 4 hal ini saya pernah ajarkan, tapi ada 4 hal juga yang Tuhan kasih baru kepada saya. Ternyata Danau Genesaret ini punya 4 nama, saya pernah ajarkan. Dan ternyata juga begini, Danau Genesaret ini bagaikan kehidupan kita itu ada di danau ini. Kehidupan siapapun. Mau dia orang Kristen, mau dia bukan Kristen. Mau dia anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, maupun dia bukan anak Tuhan yang gak percaya pada Tuhan. Terutama kehidupan kita yang kita coba soroti. Keimanan perjalanan kita bersama dengan Tuhan, saya gambarkan, Alkitab gambarkan. Itu seperti ada di sebuah danau yang dikasih nama Genesaret. Genesaret saya pernah terangkan, Genesaret itu artinya adalah kegagalan. Sebab Simon pernah gagal di Genesaret ini, menjala ikan. Kita tadi melihat dalam ayat ini, dia gagal. Semalam-malaman kerja keras, udah pakai macam ilmunya. Tidak satu ikan pun dia tangkap. Bisnis yang gagal, tidak ada bisnis ini, tidak ada pemasukan. Ya, tidak ada sesuatu yang dia mau bawa buat istri sama anaknya. Walaupun ada beberapa penafsiran dari saudara-saudara kita, ya tidak usah berdebat soal ini, mengatakan Petrus tidak menikah. Tapi ingat, Petrus punya ibu mertua yang pernah sakit panas demam. Dia ajak Yesus menyembuhkan mertuanya. Kalau punya mertua, kira-kira menurut Anda punya istri enggak? Ya punya lah. Tapi kita gak usah berdebat, tidak penting itu saudara ya. Tapi Petrus pernah gagal. Saya percaya ketika dia gagal mengalami namanya Genesaret, dia pasti sedih, dia pasti nangis. Tidak ada seekor ikan pun dia tangkap. Tetapi saya mendapatkan sesuatu arti yang baru dari kata Genesaret. Ternyata Genesaret itu salah satu artinya adalah the garden of the prince, the garden of the kings, taman putra raja. Tapi ada penafsir lain mengatakan Genesaret artinya adalah taman raja. Kadang-kadang hidup kita kan ngalami seperti ini kan. Kita bagaikan ada di Danau Genesaret. Kadang kita ngalami kegagalan di hidup kita sampai kita nangis. Kerja gak dapat untung, bisnis kita gagal. Tapi kadangkala kita ngalami hidup kita bagaikan ada di sebuah taman raja. Ada taman bunga di situ, indah sedap memandangnya. Ada burung berkicau, ada aliran sungai air. Rasanya hati damai, hati begitu tenang. Hidup ini sukacita, keluarga bahagia, anak-anak menyenangkan, anak-anak itu baik. Saya punya seorang teman pendeta berkata begini sama saya, bro, kalau saya punya anak kayak anak saya ini, 1 lagi bahkan 10 lagi saya senang, anaknya baik. Sampai papahnya si pendeta seneng bangga punya anak seperti anaknya itu. Punya 10 anak lagi kayak dia ini. Oh saya sukacita, saya mau katanya. Anak-anak menyenangkan. Anak-anak berprestasi gitu ya. Sekolah naik kelas, lulus dalam sekolahnya. Semuanya baik. Kerjaan Anda sukses. Bisnis Anda bagus gitu ya. Omsetnya bagus. Bukankah ini sebuah gambaran kehidupan kita? Kita bagaikan ada yang di dalamnya the garden of the prince. Atau the garden of the kings. Taman raja. Damai, tenang, sukacita, menyenangkan. Tapi kadang-kadang kita ngalami seperti namanya kegagalan. Seperti Simon Petrus alami, gagal total. Tetapi ternyata Genesaret itu punya nama yang kedua. Orang menyebutnya Danau Tiberias. Saya pernah terangkan kalau Anda masih ingat. Salah satu arti Tiberias adalah angin badai yang keras.
angin tofan yang keras. Anda pasti bertanya, kalau artinya Tiberias angin tofan yang keras, lalu kenapa orang kasih nama toko bukunya toko buku Tiberias? Nama CV-nya CV Tiberias, PT Tiberias, atau nama persekutuan doa gerejanya Tiberias. Lalu kenapa pendeta orang kasih nama usahanya, pelayanannya gerejanya Tiberias? Karena ternyata saya dapatkan, saya temukan ketika saya coba perdalam, ketika saya coba cermati, telusuri kata Tiberias, saya temukan begini. Tiberias ternyata arti yang kedua adalah good vision, visi yang baik dari Tuhan. Makanya gini ya, kalau Anda ngalami kegagalan dalam hidup ini, ngalami genesaret, atau Anda dibawa Tuhan ngalami namanya taman raja, hidup senang sukacita, mau senang, hidup tenang, mau damai, berhasil, atau diizinkan melewati namanya lembah kegagalan. Ingat, kita mesti juga melewati mendapatkan namanya Tiberias. Kegagalan sama dengan angin tofan yang keras. Tapi Anda minta ini sama Tuhan. Minta namanya good vision. Visi yang baik dari Tuhan. Visi yang baik dari Tuhan ini bukan soal masalah uang banyak atau uang sedikit. Meskipun orang punya modal sedikit, ya, orang punya uangnya cuma sedikit. Tapi kalau dia punya good vision, Tuhan kasih dia visi yang baik dari Tuhan. Apa yang terjadi sama dia yang punya uang sedikit, modal sedikit? Karena dapat visi yang baik dari Tuhan, dia itu bisa beli barang yang tepat. Dan dia bisa jual kepada orang yang tepat. Sehingga hasilnya pun tepat, dia dapat untung. Meskipun modalnya sedikit awalnya, uangnya sedikit yang dia punya. Ada peribahasa berkata, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sedikit demi sedikit akhirnya usahanya makin berhasil, makin sukses. Saya mau kasih tahu kepada Anda, Anda tidak akan pernah berhasil hidup yang kita jalani, bisnis maupun pelayanan. Apa saja kita kerjakan, saya mau kasih tahu, Anda pasti tidak pernah bisa sukses, kamu tidak pernah bisa berhasil kalau Anda tidak punya yang namanya good vision, visi yang baik dari Tuhan. Orang modalnya boleh besar. Orang uangnya boleh banyak, kaya raya. Istilahnya orang uangnya nggak ada serinya, nggak ada habisnya tuh uang, banyak sekali uangnya. Sampai dia pun ditanya berapa uangnya, dia udah lupa, nggak bisa ngitung dia. Tapi meskipun kaya raya duit banyak, kalau dia tidak diberikan good vision sama Tuhan, dia tidak punya visi yang baik dari Tuhan, dia bisnis bisa bisnis yang salah. Dia investasi besar dengan hartanya, investasi bisa salah. Beli pabrik yang salah, bangun pabrik yang salah, bisnis kerja bisa salah. Bikin produk bisa salah. Nanti ketika dia mulai jual barang-barang produk dari pabriknya, ternyata dia juga jual kepada orang-orang yang salah. Akibatnya apa? Dihutang, tidak bayar, bangkrut dia, jatuh dia, pailit dia. Kenapa bangkrut kaya raya? Tidak punya good vision. Tahukah Anda yang membawa Anda berhasil hari ini bukan karena uang saudara, pengetahuan saudara. Karena Tuhan memberikan good vision, visi yang baik pada saudara. Bukan karena keberuntungan. Dengarkan saya. Anda hari ini ya bisa mencapai bisnis yang bagus. Omsetnya bagus. Produk yang Anda jual bisa bagus, diterima sama customer dengan bagus. Itu bukan karena keberuntungan yang membawa Anda hidupnya next level sukses berhasil hari ini. Bukan keberuntungan Bapak Ibu Saudara yang membuat kamu sukses. Bukan. Apa yang membuat? Tuhan kasih visi yang baik sama saudara. Sehingga investasinya tepat. Yang Anda kerjakan tepat, gak salah. Anda jualnya juga ternyata dipertemukan sama Tuhan dengan orang-orang yang tepat. Senang kerjasama dengan saudara, saling menguntungkan. Orang itu diuntungkan sama Anda pun juga dapat keuntungan dari orang lain. Kenapa? Semuanya pas tepat. Kenapa? Visi yang baik dari Tuhan. Ternyata yang kedua, Tiberias artinya adalah good vision.
hadapi angin taufan yang keras, hadapi genesaret kegagalan, hadapi namanya kelimpahan kesuksesan. Ingat, harus punya yang namanya good vision. Hidup kita bagaikan di Genesaret, hidup kita juga bagaikan ada di Tiberias. Harus punya good vision. Tanpa good vision, tanpa visi yang baik dari Tuhan, Anda nggak pernah sukses. Sukses bukan karena keberuntungan, no. Suksesmu karena apa? Tuhan kasih yang namanya visi yang baik dari Tuhan. Tetapi kadang hidup kita ada di danau yang ketiga namanya Kineret. Kineret itu artinya adalah kecapi. Sebab memang Kineret, danau Galilea, danau Genesaret, danau Tiberias itu dilihat dari atas kayak alat musik kecapi. Makanya arti Kineret adalah musik kecapi. Jadi boleh dikatakan Kineret artinya adalah musik, artinya kecapi, artinya adalah nyanyian. Anda bisa bayangkan ya, dunia tanpa musik, tanpa nyanyian, sepi loh saudara. Dan ternyata kalau kita telusuri, baca dalam Alkitab, sebelum namanya kejatuhan Lucifer, yang namanya nyanyian, nyanyian, yang namanya musik semuanya, itu asalnya dari sorga. Semua musik, semua nyanyian, itu sumbernya, dasarnya, awalnya semua dari Tuhan. Makanya orang bisa mencipta lagu yang indah, menciptakan nyanyian rohani pujian yang merdu luar biasa. Kita bisa hayati sampai kita berkata, aduh lagu ini iramanya, syairnya kok seperti yang saya alami ya. Sampai kita hanyut, sampai kita tenggelam dalam nyanyian pujian, sampai kita nangis bercucuran air mata. Kok bisa ya orang menciptakan lagu rohani begitu indah kayak pengalaman hidup saya. Semuanya asalnya dari sorga. Begitu kita lahir, manusia lahir, sudah ada yang namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sudah ada itu. Ada yang sudah namanya solmisasi, sudah ada dari mana? Memang itu dari Tuhan, dikasihnya dari Tuhan. Udah ada do, re, mi, udah ada notasi-notasi itu. Dari Tuhan semua nyanyian. Musik itu dari Tuhan. Saudara kalau hadapi kelimpahan Genesaret, ataupun ada hadapi gagalan Genesaret, atau ada menghadapi rumah tangga, bisnis, keuangan, ekonomi, badan kita ngalami sakit, sampai kita tergeletak di rumah sakit tidak berdaya pagi ini. Tetap punya visi yang baik, good vision, tidak menyalahkan Tuhan. Apa yang kita kerjakan? Lakukan Kineret. Kineret saya berdoa pagi ini dalam nama Yesus. Kineret Tuhan taruh ada di hatimu. Apa itu? Ada nyanyian bagi Tuhan. Ada musik di hati kita untuk Tuhan. Saya ingat zaman dulu waktu saya kecil, sekolah minggu, ada lagu lama. Mungkin Anda pernah dengar ya orkestra yang lama, tahun 80-an, 70-an. Ada musik dalam hatiku yang berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hidupku, nyanyian dari cintanya. Kayaknya hanya orkestra yang lama pernah dengar lagu itu. Ada musik dalam hatiku. Kok bisa ya ada musik di hati? Tuhan taruh di hati. Jadi kalau hari ini Anda melewati namanya lembah kegagalan, Anda mengalami angin taufan yang keras menerpa hidup saudara. Rasanya gak mampu pendeta. Rasanya pahit hidup ini, meneteskan air mata. Sulit saya melewati ini. Saya sedang sakit Pak Pendeta, saya gak berdaya. Atau Anda sedang merawat suami, merawat istrimu juga. Sampai kau udah bisa kerja dari pemasukan. Saya berdoa ya pagi ini, sukacita nyanyian musik dari sorga ada di hati saudara. Dan memang kita mesti menghadapinya dengan ini, dengan Kineret, bukan dengan protes. Stop protes. Tuhan taruh kata-kata ini sekarang juga di hati saya. Stop protes. Engkau mesti katakan sama istrimu, ngomong sama suamimu, ngomong sama anakmu, ngomong sama sahabatmu. Mulai sekarang kita stop protes ya, meskipun gak enak, meskipun pahit, stop protes. Kiranya lewat pengajaran firman Allah ini,
Tuhan taruh yang namanya kineret itu ada di hati kita. Ada musik dari sorga, ada nyanyian dari Tuhan diberikan pada kita. Nyanyian pengucapan syukur, nyanyian iman, nyanyian yang membesarkan kebesaran Tuhan. Bukan nyanyian yang membesar-besarkan masalah, patah hati, frustasi, lagu-lagu nyanyian tentang tawar hati. Itu suara dunia, lagu dunia. Itu suara setan, nyanyian setan. Nyanyian dari sorga, itu nyanyian yang membesar-besarkan, mengagungkan Tuhan. Besarkan Tuhan, bukan besarkan persoalan masalah kita. Ada kineret, ada nyanyian musik di hati kita dari Tuhan. Ketika kita punya good vision, visi yang baik, aku stop protes. Aku tidak protes lagi hati mulutku sama Tuhan. Tapi aku mengucap syukur, nyanyikan yang terbaik kebesaran Tuhan. Ada pasti ngalami namanya Galilea. Galilea saya pernah terangkan dulu artinya adalah kelimpahan berkat yang besar. Tapi Galilea juga artinya adalah ketenangan. Ya otomatislah berkat besar, hati kita tenang, hati kita damai. Tapi saya dapatkan yang ketiga arti dari Galilea. The revolution of the wheel. Galilea itu artinya adalah the revolution of the wheel. Perputaran satu roda. Sebetulnya menurut saya ya, istilah ini itu menurut saya pribadi tidak ada sebetulnya dalam iman Kristen kita. Saya baca Alkitab sebetulnya tidak ada sih ya, namanya the revolution of the wheel, perputaran satu roda. Anda ngerti maksudnya? Orang dunia suka berkata begini, kadang hidup kita seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Loh, janji Tuhan berkata kita akan dibawa naik ke atas, bukan turun ke bawah, jadi kepala bukan ekor. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, realita hidup di dunia ini, orang Kristen anak Tuhan ngalami yang namanya ini, di bawah hidupnya. Kadang-kadang pendeta seperti saya hamba Tuhan, kadang tidak tahu saya dengan jemaat orang Kristen anak Tuhan siapalah dia. Ketika hidupnya di atas, jobnya banyak, sukses luar biasa. Pendeta biasanya nggak tahu, nggak ada yang cerita. Sedikit yang cerita mempercayakan cita sedih sama pendeta. Sharing, luar biasa Pak Pendeta, saya sukses. Sedikit orang. Makanya pendeta nggak banyak tahu itu jemaat yang dilayani mengalami kesuksesan, keberhasilan. Banyak yang nggak ngerti pendeta. Pendeta hampir 99% itu baru tahu ketika jemaat itu di roda yang paling bawah. Ketika turun ke bawah, pendeta tahu kenapa? Karena baru telepon pendeta, baru datang sama pendeta. Pak Pendeta sambil nangis, doakan saya Pak. Loh kenapa kamu? Pak, kurut saya Pak. Waktu sukses pendeta nggak tahu. Tapi waktu jobnya besar, pendeta nggak tahu. Tapi waktu turun drastis, udah mau habis semua bisnis usahanya, udah mau bangkrut, baru datang sama pendeta, doakan saya Pak, baru ngerti pendeta. Saya mau kasih tahu sama saudara ya, kadang Galilea ini pun ada dalam hidup kita. Diakui atau tidak, di luar sana, di dunia yang realita kita hidup, sebetulnya dalam Tuhan tidak ada di atas di bawah, ya di atas Tuhan bawa. Di bawah sebetulnya kalau kita taat melakukan secara praktis apa yang Tuhan mau. Selebihnya Tuhan banyak melakukan hal yang ajaib sama kita. Masalahnya kitanya nggak mau melakukan, nggak nurut sama Tuhan. Makanya sampai dibikin turun-turun di bawah. The revolution of the wheel, perputaran satu roda. Jadi juga kita alami di hidup kita. Harusnya bagaimana? Harusnya nggak kita lewati, nggak kita alami. Harusnya Tuhan bawa kita dalam ketenangan. Udah punya good vision, ada nyanyian membesarkan Tuhan, ngalami ketenangan, ngalami damai. Kalau sampai kita ngalami Galilea dalam arti yang ketiga, the revolution of the wheel, perputaran satu roda tiba-tiba turun di bawah. Ada masalah di hidup kita, ada yang keliru. Biarlah pagi ini, pagi introspeksi dong buat kita. Sudah salah kayaknya saya. Ada salah satu pengurus gereja ngomong sama saya, ya kita kalau ngalami masalah seburuk ini ya introspeksi. Setuju saya. Introspeksi lah. Berhasil ya introspeksi. Supaya kita ngerti. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita hancur berkeping-keping, ya mesti introspeksi, jangan-jangan ada salah kita. Kalau salah ya bertobatlah. In returning, kembali kepada Tuhan, and rest, bersandar sama Tuhan. Itu penting loh saudara.
Kadang kita itu gak ada kembali ke awal, kembali kepada cintanya Tuhan. Harus kembali introspeksi kembali sama Tuhan. Tuhan, kalau saya salah ya ampuni saya Tuhan. Saya mau kembali kepada cintamu yang lebih lagi. Saya mau taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Gitu saudara. Jangan diam saja. Tambah di bawah kita gak naik-naik, gak bangkit-bangkit hidup kita. Tuhan rindu artinya sebetulnya dari ayat pertama ini setiap kita ujungnya mengalami namanya Galilea. Tuhan ingin sebetulnya kita mengalami namanya ya the garden of the king, taman raja. Semuanya tersedia bagaikan di Taman Eden. Manusia pertama Tuhan sediakan apa? Taman Eden, hidup yang indah. Buka mata Tuhan sediakan loh. Bangun tidur, job udah disediakan, rezekinya sudah ada. Maunya Tuhan begitu. Tapi kadang-kadang kita kayak roda turun di bawah. Nggak nurut kita. Kembali kepada Tuhan. Introspeksi itu harus. Supaya kita tahu, oh, aku berhasil karena aku lakukan ini. Kok aku jatuh? Oh karena ini. Ketemu minta bantuan Roh Kudus. Kembali ke ayat 1 tadi, belum selesai. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Mari sama-sama kita baca kata sedang. 2 dan 3. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Wih keren, menarik. Seperti kita pagi hari ini, kita ini meskipun tidak melihat satu dengan yang lain, tapi tanpa kita sadari, tanpa kita rasa, kita sama-sama Anda dan saya, ribuan banyak orang begini. Kita ini bagaikan sedang mengerumuni Yesus. Tujuan kita apa? Mendengar firman, sama dengan orang di waktu itu. Ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, orang banyak datang berbondong-bondong. Jelas kalimatnya. Untuk apa berbondong-bondong? Mengerumuni Yesus. Mau mendengarkan firman Allah. Bukan cari yang lain. Setelah masa pemilu selesai. Terpilih. Pemilu menghasilkan presiden yang terpilih. Bapak Prabowo Subianto. Dan kalau sudah jadi presiden terpilih, kita melihat semuanya pada mengerumunin Pak Prabowo. Semuanya pada mengerumuni datang di Jalan Kertanegara atau di Hambalang yang rumahnya besar itu. Semuanya pada cium tangan, salaman tangan. Waktu itu orang bukan mengerumuni Yesus mau jabat tangan atau cium tangan atau cari gula-gula yang manis, enggak. Mereka datang mengerumuni Yesus seperti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di sini kita menemukan, saya dapatkan begini. Mereka itu setelahnya mereka menepi perahunya di pantai. Mereka melihat Yesus mengerumuni mendengarkan firman Allah. Di sini kita ngerti pentingnya firman Allah dalam kehidupan setiap kita. Anda mesti ngerti bahwa dalam kehidupan kita salah satu yang paling penting, terpenting dalam hidup kita berdasarkan Lukas 5 ayat 1. Yang terpenting dalam hidup kita adalah mendengarkan firman Allah. Yang terpenting dalam hidup kita adalah firman Tuhan di hidup kita. Menguasai kita. Sampai merembes di hati kita. Yang penting firman loh. Nah yang saya sebut, saya katakan yang penting adalah firman dalam hidup kita. Kata yang penting yang saya maksudkan adalah begini. Respon kita, respect kita kepada firman. Karena ini penting, aku mesti respect sama firman. Karena firman yang terutama penting bagi hidupku, aku mesti respon. Respon dalam arti gini, aku mau melakukan tuh firman. Sebab firman memang berkuasa kita tahu. Tapi firman tidak bekerja dalam hidup kita. Kalau kita enggak respon. Anda ngerti kuasa firman tapi Anda enggak melakukan firman Tuhan, sia-sia kita dengar. Kalau saya sebut firman Allah ini adalah petunjuknya Tuhan. Berarti orang-orang di zamannya Yesus. Mereka mengerumuni Yesus mendengar firman Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk dan hikmatnya Tuhan. Saya tahu ada banyak di antara saudara sudah lemah. Bisnis kerja sudah down. Udah frustasi. Udah maunya tawar hati saudara. Karena kerjaan gagal. Udah tawar nih hati. Udah mulai bingung kita. Tapi puji Tuhan, Anda masih mau mengerumuni Yesus mendengar firman. Dan ternyata begini, begitu Anda dengar firman Allah, Anda dengar.
Anda dapat petunjuk Tuhan, dapat kekuatan, dapat jalan keluar, dapat pertolongan yang ajaib. Kenapa? Ada respon, ada respek sama firman. Kalau enggak respon, enggak respek, ya percuma, sia-sia firman Allah. Enggak berguna, firman berkuasa memberikan petunjuk menolong kita. Kapan? Ada respek melakukannya, respon melakukannya. Tiba-tiba ada tuntunan Tuhan. Tiba-tiba ada jalan keluar. Ingat ayat 1 ini, masih ayat 1. Firman Tuhan itu penting buat kehidupan kita. Penting dalam arti ini, Anda mesti respon dan respek pada firman. Karena firman petunjuk buat hidup kita. Petunjuk buat jalan bisnis usaha saudara. Sekarang saya aja saudara lihat di ayatnya yang kedua sama ketiga. Kedua dulu saya baca. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Saya yakin bukan cuma 2 perahu, banyak kapal besar. Tapi Yesus cuma melihat, fokusnya melihat pada 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kalau Anda, saya tanya, pergi ke tepi pantai melihat perahu dari tengah merapat ke pantai, apa yang Anda lihat pertama kali para nelayan itu setelah turun dari kapal? Mereka akan bereskan ikan hasil tangkapan, mungkin ya dimasukkan dalam peti, dikasih es, lalu kemana? Pergi ke pasar ikan. Dijual ikannya, bawa uang pulang ke rumahnya. Atau dapat uang kembali ke perahunya, bereskan jalannya. Ada hasil yang ditangkap, diberesin tangkapannya. Tapi ini tidak membereskan tangkapannya ikan. Artinya apa ini? Membasuh jala, berarti gagal menangkap ikan. Tapi menarik, ada banyak perahu kapal besar. Yesus cuma melihat 2 perahu yang apa? Perahu yang gagal. Dia lihat, percaya pagi ini, dia melihat keadaan kita satu persatu dia lihat. Dia bukan cuma melihat, dia tahu persis keadaan saudara dan saya. Bagaimana kondisimu, bagaimana keadaanmu, dia bukan cuma liatin pasif. Dia tahu dan dia peduli mau nolongin. Tapi sebelum ditolong ada hal menarik, dengan cepat ya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, perahu yang gagal. Perahunya siapa? Yaitu perahunya Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ini adalah perintah yang praktis. Dan Petrus melakukan itu, Simon Petrus. Disuruh menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Untuk apa? Tuhan mau pakai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Petrus melakukan hal yang praktis yang dia bisa kerjakan. Yang punya perahu dia sih. Tapi bagi Petrus gini, kalau Tuhan yang suruh aku lakukan, itu bukan cuma taat saja, ini kehormatan bagiku. Saya mau kasih tahu sama saudara, ketika Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu dan Anda mau melakukannya, ketika Anda melakukan apa yang Tuhan suruh sama saudara, itu kehormatan buat kamu. Itu kehormatan buat Anda, Bapak Ibu Saudara. Anda mau contoh misalnya gini. Anda lagi duduk atau Anda lagi driver atau Anda sedang santai di mall, sedang apalah saya nggak tahu. Atau sedang di gereja. Tiba-tiba Anda ingat satu nama. Atau Anda sedang berdoa, tiba-tiba ada diingatkan satu nama, ditaruh di hatimu, pikiranmu. Atau ada lagi jalan melihat seseorang, tiba-tiba di hatimu ada yang menggerakkan disuruh Tuhan, berkati orang itu. Anda melakukan tidak? Itu hal yang praktis. Seringkali kita abaikan. Saya pernah mengalami seperti itu, karena waktu udah mau habis, saya langsung potong saja cerita. Saya pernah melayani satu persekutuan doa yang tidak terlalu besar. Selesai pelayanan saya potong saja ya. Ya biasa kalau pendeta pelayanan meskipun di persekutuannya kecil dapat persembahan kasih. Bukan itunya sih saudara ya. Saya bentuk pengabdian sama Tuhan, saya melayani Tuhan. Tidak lihat besar maupun kecil sampai hari ini. Walaupun kadang orang sungkan ngundang saya gitu ya. Kayak kecil merasa oh gini-gini Pak. Kita nggak bicara soal itu. Setelah itu saya dapat PK itu dari pendeta yang di situ ya, persekutuan doa itu pendeta. Ketika saya mau pulang pamitan diantar sama pendetanya ke mobil, saya bawa sopir. Ketika saya lewat, itu tiba-tiba saya lihat pemain musik, saya dada begini. Biasalah begini supaya dada sama ada WL, ada musik, saya dada gini. Nah ketika tertuju pada seorang pemain musik apalah saya gak sebutkan gitu. Saya lihat tiba-tiba di hati saya digerakkan berkati orang itu. Tapi saya abaikan
Saya jalan saja, saya abaikan, masuk ke mobil. Begitu saya duduk di mobil di samping sopir, hati saya tambah gak sejahtera. Tambah keras suara itu, berkati orang itu. Kan saya udah lihat wajahnya tuh, berkati orang itu. Saya ngomong sama sopir, tunggu dulu di sini ya. Ada yang ketinggalan, saya bilang. Saya kembali ke situ. Waktu saya kembali, dianya sudah mau turun juga keluar dari gereja. Nah waktu itu saya terima dua persembahan kasih. Yang satu dari pendeta itu, dari gereja, persekutuan doa itu. Yang satu dari seseorang yang saya tidak kenal. Ada jemaat gitu di situ yang diberkati lewat Pak Firman. Itu memberkati saya. Ada 2 amplop nih saya terima. Saya bingung, mau yang mana saya kasih ini gitu. Nah, pendeta itu udah biasa, amplop itu digini udah kira-kira tahu isinya berapa, udah tahu saya. Gesek saja, kurang lebih gini udah tahu saya. Saya berikan itu persembahan berkat itu kepada anak muda itu, bapak muda itu, saya berikan yang dari gereja, dari persekutuan doa, saya beri sama dia. Saya masuk ke mobil, Anda tahu apa yang saya alami begitu saya masuk mobil? Saya tidak merasa kehilangan. Satu saya kasih sama dia, saya tidak merasa apa ya waktu itu sedih atau susah, enggak. Saya merasa sukacita. Apalagi dalam kemudian sementara perjalanan dia WA sama saya. Terima kasih Om Johannes Naftali. Bapak sudah memberkati saya. Tuhan tahu kebutuhan saya katanya. Dia punya anak sakit di rumah. Dia gak punya uang bawa ke dokter. Dan saya hari itu merasa gini, Tuhan memberikan saya kehormatan, memberkati orang itu. Untung saya tidak abaikan, saya lakukan itu. Dan Anda tahu apa kemudian saya alami. Ketika saya melakukan hal yang praktis, selebihnya Tuhan melakukan yang ajaib sama saya. Saya tidak merasa kehilangan kok. Bukan saya merasa uangnya banyak, enggak. Kehormatan saya melakukan yang Tuhan suruh sama saya. Bisa kok, bukan gak bisa. Selebihnya apa yang saya alami, Tuhan lakukan yang ajaib. Ada seorang ibu memberkati saya 10 kali lipat dari apa yang saya berikan sama dia. Itu dugaan saya. Saya tidak tahu persis jumlahnya berapa saya kirim sama dia. Saya nggak sempat buka kok amplopnya dari persembahan gereja itu. Tapi kira-kira saya tahu. Saya dapatkan 10 kali lipat diberkati seorang ibu. Kemudian besoknya saya dapat berkat itu. Saya pikir ini firman Allah tepat loh. Kalau Anda melakukan yang praktis yang Tuhan suruh, selebihnya Tuhan yang melakukan hal yang ajaib sama saudara. Petrus lakukan itu. Dia tidak enggan, walaupun itu perahunya dia bawa sedikit jauh ke pantai. Nanti kemudian tebarkan jalamu, nurut dia. Anda tahu jalannya mau koyak, itu ajaib. Semalam-malaman danau yang sama muter, 1 ekor ikan pun dia nggak dapat. Bisnis yang gagal, stres kan ini saudara. Tapi Tuhan ubah jadi hal keajaiban. Kenapa? Petrus nurut sama yang disuruh Tuhan. Kalau Anda abaikan, Anda gak nurut, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau saya abaikan memberkati orang itu, orang lain bisa dipakai sama Tuhan. Kehormatan buat saya, buat Anda. Kalau Tuhan suruh kita yang praktis, lakukan. Selebihnya Tuhan yang buat keajaiban sama saudara. Ingat baik-baik. Ini firman Allah. Ini bisa terjadi pada Anda, ini bisa terjadi pada kita semua. Jangan abaikan yang Tuhan suruh. Ini pelajaran penting buat kita. Saya berdoa hal-hal yang ajaib, yang lebih dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup setiap saudara. Gak ada yang sia-sia melakukan yang Tuhan suruh dalam hidup kita.